Kalau untuk pembelajaran sahabat-sahabat ini Kang, kalau tadi sudah bahas ini ya, antum beberapa dari sosial, kemudian dari e-commerce dan sebagainya. Betul. Kalau saran ada sahabat kita atau yang pendengar kita ini ingin, wah saya mau nyoba nih, karena tadi ya nggak butuh tempat lain sebagainya. Nah kalau saran antum, itu lebih baik awal mula untuk memulai bisnis melalui online itu menurut antum ke mana nih? Kadang itu ada admin Kang ya di yang pemegang Ada. itu. Nah itu kan kadang dituntut untuk gimana nih, meskipun kita nggak face to face, nggak ketemu langsung, tapi kita harus aktif itu setidaknya untuk memberikan info gitu. Tapi sejauh itu kalau komunikasi dengan pelanggan mereka memahami Kang ya selama kita menginfokan dengan Iya, cara yang baik gitu lah. betul. Selama cara kita baik, insya Allah mereka responnya juga akan baik. Merasakan atau mengalami ya secara langsung hal-hal itu tadi gitu. Ada penipuan, ada ini tiba-tiba contoh ada orang wah sudah pesen sekian tapi nggak di ini, nggak dibayar atau lain sebagainya. Itu pernah nggak Kang? Ada, jadi kedua belah pihak pernah merasakan ya, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Ada sih cukup banyak. Jadi selain barang itu juga mungkin ya kayak masih terkendala di produk. Contoh misalkan barang-barang itu mengendap lama di ekspedisi. Oh Jadi iya. harusnya barang itu harusnya retur ke kita tapi nggak sampai. Pernah juga. Itu case itu masih terjadi sampai sekarang. Kayak gitu. Terus itu teman-teman harus cermat juga. Kemudian salah penghitungan saat itu. Ada promo gratis ongkir dan lain-lain gitu kan. Ternyata kita nggak memprediksi berapa potongannya. Jadi ya penghitungan dari sisi keuangan, finansial juga teman-teman harus matang, harus dicek gitu. Karena kalau nggak ya banyak penjualan saya banyak kok nggak kerasa untungnya gitu kan. Nah, Strategi antum nih untuk bisa menjadikan Forza itu tetap apa ya menjadi brand yang disukai oleh pelanggan. Nah, itu apa sih Kang? Ditambah mungkin ya satu lagi mungkin sekarang kan kalau kayak brand sepatu ya Kang. iya, Itu kan cukup banyak kayaknya. banyak banget, Banyak sekali banyak gitu banget. dari luar negeri lah, dari inilah dan sebagainya Betul. yang ini. Sedangkan masuk semua di e-commerce gitu. Kita Iya. pengen tahu nih strategi antum supaya tetap Forza ini alhamdulillah sudah tadi ya hampir 10 tahun, satu dekade bisa tetap konsisten. Itu apa Kang? Jadi spesialis, jangan jadi generalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Close the Book. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Close the Book, dan insya Allah dalam kesempatan hari ini kita akan mengulik kembali berkaitan dengan bisnis ya. Bagaimana tema kita hari ini itu adalah bagaimana perubahan atau kita mentransformasikan dari toko konvensional menuju toko online atau menuju penjualan secara online. Karena kita tahu semua sekarang mungkin penjualan online itu bagian daripada sebuah kewajiban mungkin ya. Nah, nanti sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa tahu bagaimana caranya perubahan dari konvensional ke online tentunya dengan narasumber kita saat ini. Baik, sudah ada di depan saya semuanya. Beliau adalah Kang Irfan Syah yang insya Allah beliau berpengalaman sudah beberapa tahun. Nanti kita akan kulik bagaimana beliau mentransformasikan dari toko konvensional menuju ke online gitu. Kalau tidak salah beliau juga punya beberapa beberapa bisnis, dan nanti kita akan kulik juga bagaimana beliau membangun sampai saat ini begitu Kang Irfan ya. Iya. Oke, baik. Sudah di depan kita semuanya, ini adalah Kang Irfan Syah. Masya Allah. Bagaimana Halo Kang kabarnya? semuanya, alhamdulillah kabarnya Sehat ya? sehat. Iya, sehat Kang, Alhamdulillah. Baik. alhamdulillah. Kang Irfan, mungkin bisa diceritakan sedikit nih perjalanan antum dari memulai bisnis sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu apa bisnisnya? Antum bergelut dengan apa? Kemudian bisnisnya apa saja begitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal mulai saya start bisnis itu tahun 2009. Nah, saat itu ada beberapa kawan-kawan yang mungkin satu pengabdian dulu gitu kan, sambil menunggu masa kuliah.
Akhirnya kita coba buat bisnis lah awalnya dulu gitu kan. Terus jatuhlah ke pembuatan sepatu saat itu. Nah, kemudian karena kita bergerak di bidang produksi, maka kita distribusinya ke toko-toko. Nah, itu cuma berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun, berarti Setelah sampai itu 2000 berapa itu? 2010. 10. Iya. Oh iya, Kemudian saya break kerja dan lanjut lagi 2015, itu saya langsung terjun ke online kayak gitu. langsung ke online. Iya, karena marketnya mungkin saya lihat di situ sudah mulai berubah gitu. Jadi saya putuskan untuk saya coba buat online gitu. Kayak gitu, Kalau gambaran boleh singkat. tahu brand antum apa Kang namanya? Forza Forza. Forza Giovanni. Forza Forza Giovanni. Giovanni. Iya. Oh, Forza Giovanni. Itu khusus sepatu ya? Iya, kebetulan Sepatu. kita fokus di sepatu. Sepatu apa? Sneaker atau pantofel atau Ya awalnya dari sepatu formal. sepatu formal? Iya, Berarti pantofel lain sebagainya ya? pantofel dan lain sebagainya. Cuma sekarang udah mulai merambah ke sneakers juga. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Itu berarti sudah sekitar 6 tahun ya, kurang lebih ya? Lebih ya? Lebih Lebih ya dari 2000, 2009, iya. 16 tahunan ya? 2009 karena vakum 5 tahun kan waktu itu kan, 2015 ya sekarang genap 1 dekade kayaknya, Oh, 10 tahun ada, lah, masya Allah, kayak alhamdulillah. gitu Seth. Berarti sampai sekarang full di online Kang ya? Iya Full betul, online. full di online. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu nama apa itu namanya? Brand Forza itu punya filosofi apa Kang? Kenapa diambil nama Forza itu? Jadi eh dulu ketika saya sekolah itu kan ada nama-nama angkatan ya. Oh Iya, iya iya iya. jadi saya nggak pakai sepenuhnya dari situ gitu. Jadi ada sedikit pembeda di huruf aja gitu kan. Ini mengingatkan saya dari mana asal saya sih sebetulnya kayak gitu. Dan memang saya dapat banyak hal ketika Sekolah itu ya. sekolah itu gitu. Itu dan pengennya become strong terus panjang ke depannya kayak gitu. Sampai akhirlah Sampai dipakai akhir dipakai. Forza sebagai brand produk antum saat ini begitu Iya. ya. Oh. Kalau boleh tahu sampai sekarang karyawan yang antum miliki Mhm. dari brand yang antum miliki sekarang berapa Sat? Saat ini total untuk di operasional marketing ada 25. Oh, masya Allah, Iya, sudah banyak. ada 25. 25 orang. 25. Lumayan banyak, masya Lumayan Allah. banyak. Semoga nanti bisa lebih bertambah Kang ya. Amin amin ya Artinya kalau Allah. lebih bertambah karyawan berarti Lebih manfaat. lebih besar dan lebih besar Amin ininya ya ya. Allah. Apa tadi produknya, Produknya. ininya lain sebagainya lebih besar, pasti butuh karyawan lebih gitu. Baik, tadi Kang Ifar menyampaikan di awal bahwasanya di awal ketika berdiri itu kan awalnya konvensional sekali ya, Konvensional, dari ya satu offline betul. toko ke toko Ke toko lain sampai lain. akhirnya antum berproses dan berpindah ke online dan sampai sini punya toko offline sendiri atau full ke online Kang? Jadi untuk saat ini ya memang bisa dibilang full online, cuma ada beberapa customer itu habitnya itu udah berubah. Mereka tahu dari online kemudian datang Oh, datang jadi ke rumah, offline. Iya, kita ada tempat produksi ya? ada store juga memang yang gabung sama warehouse kita gitu. Kayak gitu. Itu berarti belinya sekalian banyak gitu kan atau Eh biasanya mereka reseller gitu? enggak, terkadang eceran mereka belinya. Jadi misalkan mereka nih dari Jakarta gitu kan. Jakarta kebetulan mau ke arah Bogor misalkan gitu. Oh, mereka habis ngelihat di online, oh saya mampir deh nanti ke toko gitu. Tapi secara keseluruhan atau lebih banyaknya tetap fokusnya Tetap di iya di online. online. Oke. Nah, kalau dari online yang melatar belakangi antum Kang Irfan sampai akhirnya atau momen apa yang sampai akhirnya antum memutuskan, wah, saya harus pindah ke online nih karena di konvensional kurang maksimal atau lain sebagainya. Itu apa kira-kira yang melatar belakangi antum untuk memutuskan saya harus ke online gitu?
Mhm. Jadi saat itu karena pekerjaan terakhir saya itu di dunia handphone ya Oh, kan, di handphone, gadget. smartphone saat itu. Nah, pertumbuhan internet itu yang saya rasain kan cepet banget tuh. Nah, sempet waktu itu saya disuruh cari alat sama atasan lewat satu platform. Dan itu pertama kali saya tahu marketplace itu kayak gimana. Karena sebelumnya yang saya tahu tuh orang jualan online itu lewat forum, Ya, ya dulu ada zaman-zaman ada Kaskus, ada FGB ini, Kaskus Fgood. ya kan. Kemudian dari mungkin BBM dan lain-lain lah saat itu ya kan. Nah, ketika tahu oh cari produk di marketplace ini, di situ ini kayaknya bakal jadi satu source peluang ini, tempat belanja yang mungkin bakal besar gitu kan kayak gitu. Nah, jadi awalnya dari situ sih, Oh, dari kayak situlah gitu. antum akhirnya Mulai dan pengalaman kebetulan di situ. mhm, Oke, oke. dan kebetulan, kalau seandainya, niat saya kan waktu itu buat hijrah ya. Kebetulan, saya kerja tapi, mohon maaf untuk lingkungannya kayaknya mulai mulai nggak serak. Di tempat yang awal ya? Iya Mmm. gitu, ya macam-macam lah, yang mungkin menurut saya itu jadi apa namanya, mungkin bakal merusak diri saya juga gitu. Kebetulan saya udah berkeluarga, ya dan itu jadi satu batu lompatan saya juga sih, harus keluar gitu, kayak gitu. Cuma kalau kita mau start dari offline kan harus prepare dana yang cukup besar. Kita Mmm, harus sewa toko, iya, ya ada tempat kan? ya? Belum lagi, inventory kayak buat display dan lain-lain. Makanya saya coba try bismillahnya ya di online karena itu dia tadi, cukup modal produk aja dulu gitu kan, kayak gitu. Kalau banyak ini, Kang, sahabat-sahabat kita yang, apa namanya, viewer kita itu ya, terkhusus dalam bisnis ini ya, sebelum atau ketika memutuskan untuk masuk ke, apa itu namanya, marketplace, e-commerce dan lain E-commerce dan sebagainya lain-lain. begitu, kalau yang antum rasakan sendiri itu ada nggak sih ekspektasi antum ketika, wah karena tadi ya, kita jualan online itu kan, apa ya, hanya bermodal ibaratnya, wah ada barangnya saja udah gitu, nggak Iya, perlu tempat, iya. nggak perlu ada display, display yang paling foto itu cukup lain sebagainya. Nah, kalau ekspektasi terbesar antum itu ketika mendisplay di ini ya, di apa itu namanya, di toko online itu atau di e-commerce, itu, kira-kira apa Kang? Sejak awal, "Ah saya mau terjun di Online, online nih," gitu. awalnya sih saya nggak berekspektasi yang besar, ini kebalik malah ya. Karena gini, karena tujuan saya buat menggantikan gaji saya saat itu gitu kan, Kerja yang pertama di tadi kerjaan ya? yang pertama. Jadi mungkin ya mungkin paling besar, saya cukuplah segini gitu kan, gitu. Itu awal ekspektasi saya, tapi nggak tahu kenapa, saya ikutin flow-nya dan jadinya di luar ekspektasi sekarang, kayak gitu, itu. Berarti kalau sekarang lebih banyaknya Kang Irfan di mana ini? Maksudnya apa, e-commerce-nya? Kan ada banyak ya? Iya, Ada yang betul, apa, intinya banyak lah. banyak, Kalau antum lebih 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 ininya di mana? sekarang kan trennya lebih ke social commerce. Oh, social Iya, jadi e-commerce, oke. sosial media dan Mhm. e-commerce gitu kan. Nah, salah satu platform ya mungkin yang lagi naik saat ini ya itu dia tadi gitu, contoh misalnya TikTok gitu kan, di situ sosial media tapi Bisa lengkap, jualan? Oh. lengkap. Orang dapat entertain di situ, kemudian, orang juga bisa belanja di situ. Berarti kalau di tadi ya yang social e-commerce atau, tadi antum sebutkan adalah TikTok, kan menjadi tugas tambahan juga biasanya ada live TikTok. Nah, Betul. antum melakukan juga? Iya, kita melakukan. Jadi semua source itu kita manfaatin semaksimal mungkin, kayak gitu. Oke, berarti sekarang lebih banyak ke situ. Tapi kalau dari awal yang antum pakai itu, yang e-commerce-nya, Mhm, yang e-commerce biasa itu, e-commerce yang biasa sampai saat ini yang bertahan hanya, 2 ya. Ya salah satunya adalah ya mungkin nggak asing Shopee ya, itu pasti banyak orang yang pakai juga. Betul. tapi kalau dari yang beberapa e-commerce itu memang, sekarang ininya di, TikTok itu tadi Kang ya?
Iya, Oke, dari betul. total semuanya itu ya. Dari total semua Oke, oke. mendominan. Nah, kalau untuk pembelajaran sahabat-sahabat ini Kang, kalau tadi sudah bahas ini ya, antum beberapa eh, apa namanya dari sosial, kemudian dari e-commerce dan sebagainya. Betul. Kalau saran ada sahabat kita atau yang pendengar kita ini ingin, wah saya mau nyoba nih, karena tadi ya nggak butuh tempat lain sebagainya. Nah, kalau saran antum itu lebih baik awal mula untuk memulai bisnis melalui online itu, menurut antum ke mana nih? Kalau saya boleh saran sih mending ke social commerce ya. Oh sosial langsung, Itu oke. kalau mau start dari, TikTok dulu. Karena kenapa? Di situ dia bisa buat activity dulu, jadi nggak harus mengandalkan paid traffic. Kalau kita masuknya di e-commerce saat ini, buat naiknya itu agak berat. Iya, jadi, di e-commerce saat ini tuh yang punya traffic berbayar yang mendominan gitu. Apalagi store-nya baru ya kan. Nah, kalau seandainya dari social commerce kita bisa naik dari traffic reguler konten kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan source tersebut. Jadi, teman-teman nggak perlu mikirin modal yang besar untuk itu, heeh. Nggak perlu traffic berbayar, bangun dulu pelan-pelan gitu kan. Karena kan sekarang udah banyak banget orang-orang yang tiba-tiba menjadi influencer atau affiliate lewat sosial media tersebut gitu. Jadi bisa dimulai dari situ, kayak gitu. Kebayang saya. Tapi ini, saya ada nggak ketika antum yang mulai masuk ke dunia online itu, bagi karyawan-karyawan, karena tentu kan mereka butuh ini ya, harus melek teknologi juga ya, Betul. cara cara kayak live, Mhm. cara ini lain sebagainya gitu. Itu ada ini nggak Kang, pengalaman yang setelah antum masuk di e-commerce itu terkhusus yang sosial itu, ada nggak beberapa karyawan yang maksudnya kaget, wah saya gimana nih? Iya ada, Ada. itu Nah, ada, itu ada. gimana Kang? Ceritakan coba. Jadi karena kita keluar dari habit yang biasanya gitu kan. Jadi kalau boleh saya flashback 2020 saat corona ya saat itu. Oh ya Iya benar, kan saat corona. Itu kan masih e-commerce aja. Nah 2000 pas zaman-zaman corona ini orang mungkin banyak di rumah dan akhirnya mereka banyak mengkonsumsi sosial media. Iya kan. Nah ditambah yang ini masuk bisa jualan juga gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita ada penyesuaian dan kita harus ngambil langkah gitu kan. Oh, kita harus ikut ke sini. Dan ya teman-teman itu pada kaget. Ya karena mereka kan nggak biasa interaksi sama Nah itu orang kan. ya. Tiba-tiba harus dituntut untuk nge-live, terus bikin konten. Kadang ada orang yang mungkin nggak canggung ketemu orang tapi di depan kamera canggung. Canggung. Nah, beda-beda gitu. Itu memang butuh penyesuaian, tapi alhamdulillah sih teman-teman karena kita mau survive, kita harus bertahan nih dari situasi Covid ini, maka mau nggak mau. Jadi kalau kata guru saya dulu, bisa karena biasa, biasa karena terpaksa. Jadi paksa dulu, biasa baru bisa. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah Alhamdulillah sudah ini sekarang ya mah menyesuaikan ya. iya Cuma di malah awal-awal mereka kayak culture shocknya ada, wah kok betul begini culture gitu. shock-nya pasti ada. Heeh, oke. Nah, kalau tadi dari segi karyawan Kang ya, meskipun ya ada culture shock tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan gitu. Mereka akhirnya pun terbiasa meskipun Iya. karena dipaksa. Nah, sekarang kalau dari ini nih, kalau kayak logistik nih, karena tadi ya kita kadang sahabat-sahabat mungkin yang pertama bisnis itu kan kadang ya sudahlah ada barang ini saya foto saya apa itu namanya taruh di etalase penjualan gitu. Iya. Nah sama kan mungkin dengan antum juga, oke lah kita taruh ini lain sebagainya gitu. Akhirnya niat awal kan oke kita taruh, padahal di logistik kita itu awalnya ada 5 barang saja. Artinya ready-nya cuma 5. Iya. Tiba-tiba ada pembeli, demand-nya ketika itu tinggi, akhirnya ternyata ada penjualan yang kita, ready-nya ada 5, tapi tiba-tiba ada 20. Itu pernah nggak Kang? Dan bagaimana nih kalau Iya. pernah untuk menyelesaikan itu gitu, permasalahan itu? Itu pernah kejadian sih terutama di eh campaign namanya. Jadi ada campaign itu ada hari-hari tertentu yang mungkin traffic itu bisa sangat tinggi gitu kan. eh Kita udah prepare stok sekian, ternyata demand-nya lebih tinggi. Nah, di e-commerce ini kan memang mereka menyediakan tambahan waktu ya untuk proses
Jadi mungkin ya balik lagi yang saya tekankan ke teman-teman karena, kita lebih mengutamakan servis juga ke pelanggan, kita kasih pemahaman gitu. Jadi kita, info baik-baik, apakah pembeli mau menunggu atau tidak gitu kan. Kalau memang mau nunggu kita bakal usahakan kejar produksinya, kalau tidak ya mungkin ya nggak apa-apa nanti mungkin bisa di-cancel dan bisa di-repeat ketika sudah ready. Itu pernah banget dan itu sampai sekarang masih suka Masih kejadian. suka terjadi. Karena bagaimanapun juga kita sudah mengantisipasi kadang 2 kali, 3 kali dari stok biasanya, kita nggak tahu traffic itu Ya, kapan demand-nya tiba-tiba tiba-tiba tinggi gitu. tinggi gitu. Nah, ini pembelajaran juga ya, Betul. sahabat semuanya. Berarti tadi yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah gimana kita harus menginformasikan kepada Iya pelanggan kita gitu. iya. Karena tadi ya permasalahannya kalau datang ke toko itu kan enak ya, face to Nah, face. langsung Heeh, kan maaf, gitu. apa namanya, barang kita habis bisa Iya, tunggu kosong bisa tuh. minggu depan atau 2 hari lagi. Nah, ini permasalahannya adalah di online, yang artinya kadang itu, ada admin Kang ya di yang Ada. pemegang itu. Nah, itu kan kadang dituntut untuk gimana nih, meskipun kita nggak face to face, nggak ketemu langsung, tapi kita harus aktif itu setidaknya untuk memberikan info gitu. Tapi sejauh itu kalau komunikasi dengan apa itu namanya pelanggan, mereka memahami Kang ya selama kita menginfokan dengan Iya, cara yang baik gitu lah. betul. Selama cara kita baik, insya Allah mereka responnya juga akan baik gitu. Karena ya balik tadi, kita memperlakukan pelanggan tuh sebagai layaknya pelanggan gitu. Jadi benar-benar kita kasih servis yang baik gitu kan, ramah dan lain-lainnya. Mereka juga nyaman akhirnya. Dan akhirnya mungkin bisa menimbulkan repeat juga kan, Oh, repeat order ya repeat order. oke. Berarti ini, berkaitan dengan ini juga nih, kepercayaan pelanggan kalau tidak salah ya. Karena kan ya karena kalau online tuh ya, berarti mengarah kepada kepercayaan pelanggan. Nah, Pelanggan. ada nggak, Kang, tips lagi gitu, selain tadi ya, tentunya dari admin atau dari kita yang harus, apa namanya tadi, aktif di Betul. sosial media. Contoh kan kalau kita beli mungkin yang merasakan ini nanya kan kadang gitu, "Ready apa enggak?" Gitu, tapi kita nanya jam 9 jawabnya jam 4 sore. Akhirnya kan kita Nah, keburu ke ini kan, iya. salah satu tadi juga ya, atau ketika, kita mau beli sekian tapi karena stoknya ada sekian, dari admin sudah menginfokan tunggu sekian-sekian gitu. Tapi ada nggak Kang, cara membangun selain itu tadi bagian daripada cara membangun kepercayaan gitu ya. Cara membangun kepercayaan selain tadi, selain dari admin, yang antum pakai untuk apa? Untuk meyakinkan, pelanggan setia antum itu yang itu apa selain, chat, selain ini lain sebagainya? Mmm, kecepatan untuk Ah, ya, memproses pesanan juga kecepatan. penting sih ya. Karena gini, ketika orang pesan produk kita berarti dia butuh. Maka ketika orang punya kebutuhan, kita harus segera mungkin, eee, apa namanya, menyelesaikan kebutuhan tersebut gitu. Jadi biasanya kita tuh ketika order masuk, itu mereka standby admin, konfirmasi, proses, beres agar cepat ke deliver-nya, cepat sampai kan mereka puas, seneng. Nah itu pertama. Terus yang kedua gitu kan, eee, segala bentuk, permasalahan atau, trouble yang terjadi setelah pembelian ya, itu tetap kita layani secepat ketika orang ingin membeli. Kan kebanyakan Oh, ya orang nih ya ya ya, mau paham beli paham. cepet, Iya, ya kan, ketika ada komplain dia lama gitu lama. kan. Nah, malas-malasan, Benar enggak, benar. kita enggak. Jadi kita enggak beda-bedain itu. Makanya itu yang bikin, bisa membangkitkan, menumbuhkan trust konsumen kepada kita kayak gitu. Nah, itu pembelajaran besar juga ya. Iya. Kadang tadi yang saya malah garis, ya highlight yang tadi ya. Ketika beli kita cepet nih gitu. Iya, Ada komplain atau mungkin, tadi ya namanya kita heeh. ngirim Iya, di pasti kan tengah pengiriman ada yang ada rusak lain kendala, sebagainya, heeh. kemudian dia komplain, kita pun harus sesegera mungkin juga seperti Iya, halnya ketika kita melayani ketika menjual. betul. Ah, itu salah satunya. Insyaallah ini, pembelajaran yang besar juga nih, jangan sampai inilah gitu ya. Oke, gitu. Oke oke, hebat nih. Nah, Kang, kalau dalam ini nih, untuk apa itu namanya,
investasi awal nih di di e-commerce itu sebetulnya lebih terjangkau atau sebetulnya untuk semua kita itu mampu, atau memang tip-tip lah ketika kita memulai untuk yang pertama kali kita masuk di e-commerce gitu, terutama untuk pemula yang sahabat-sahabat mau ini gitu. Kadang kan ada orang ya tadi ya, meskipun ya sekarang tuh kan kalau online ini kan Kang ya, semuanya nggak pakai WA pun kadang bisa kan tadi Iya, kan betul. share gitu. Tapi Iya. ketika sudah masuk ke tadi Shopee, TikTok dan lain sebagainya, itu ada nggak sih Kang investasi gitu, waktu atau ya mungkin uang, itu ada nggak sih yang dipersiapkan khusus untuk memulai masuk ke situ? Mmm, pastinya ada. Pastinya ada. Iya. Waktu sudah pasti dan uang juga sudah pasti karena kita butuh modal untuk produk gitu kan dan lain-lain gitu. Cuma memang tidak sebesar, di konvensional atau offline kayak gitu ya. Yang jelas waktu itu paling banyak sih karena kita, harus ikut perkembangannya kayak gimana dan kita memang banyak ngulik jadinya di situ. Algoritma itu perjalanannya cepat banget dan kita harus ngikutin itu kalau kita mau tumbuh dan berkembang ya. Tapi kalau kita mau stay di situ-situ saja gitu kan, nyaman dengan kondisi yang kayak gitu, ya mungkin kita bisa mengabaikan hal-hal tersebut gitu. Berarti antum punya tim ini juga Kang? Namanya tim yang wah ini lagi boomingnya apa nih? Kondisinya apa nih gitu. Iya, Apalagi tadi ya kayak ada kalau pakai di yang sosial e-commerce itu kan biasanya apa nih yang baru nih iya gitu. Punya betul, juga ya ada. Jadi kita ada sosial media media. expert gitu kan, ada tim kontennya juga ada. Jadi awal dulu saya cuma berdua sama istri, sekarang itu udah banyak cabangnya ke bawah gitu. Dan itu sudah per divisi-divisi biar lebih rapi. Jadi kita juga enak ketika ada evaluasi juga lebih mudah. Ngontrolnya ininya lebih mudah ya. Oke. Itu berarti pembelajaran juga ya. Harus tahu kondisi ini juga gitu. Karena tadi kalau ya sebetulnya tadi ya kalau di WA kan mungkin semua orang bisa hanya foto, tapi kan yang apalagi kalau WA kan yang nonton ya atau yang lihat ya orang-orang yang kita simpan kontaknya saja. Iya, Kalau heeh. tadi masuk ke yang e-commerce kemudian lain sebagainya ya tadi yang antum sampaikan ya harus tahu kondisi juga ini apa nih yang booming, kita contohnya upload video atau lain sebagainya, itu harus sesuai dengan konten yang sedang viral saat ini apa nih gitu, Betul. dihubungkan dengan produk yang kita pakai gitu ya. Oke, berarti itu memang harus siap-siap untuk meluangkan waktu juga ya, untuk ini lain sebagainya gitu. Nah, kalau strategi pemasaran, Heeh. kalau itu tadi kan sebetulnya bagian daripada strategi pemasaran Kang ya. Iya, Gimana kita menyesuaikan, oh sekarang lagi viral ini, kita masuklah ke sini gitu. Kalau selain itu strategi pemasaran mungkin kayak mungkin kan ada iklan, kemudian ada apalagi sekarang kan ada influencer, ada konten, itu pernah pakai nggak Kang? iya, Pernah? pernah. Kebetulan kita udah coba semua mulai dari Oh, iklan, iklan, terus kemudian influencer, influencer. KOL dan lain-lain itu kita udah pernah Oh, pakai. udah pernah pakai? Siap. Ya, bahkan ada beberapa package juga yang disediakan oleh platform juga gitu. Kita udah sempat pakai juga kayak gitu. Kalau menurut antum dari 3 strategi pemasaran itu, kalau menurut antum ya, ini mungkin kan setiap produk atau setiap Iya, berbeda. pengusaha beda-beda. Iya, Ada yang betul. ketika tadi call dia langsung naik tinggi, Langsung ada naik yang tinggi. pakai influencer tinggi, ada sih dia buat iklan terus tapi kurang ini lain sebagainya. Kalau menurut Iya. antum yang antum alami nih, mungkin bisa nanti jadi pembelajaran teman-teman nih atau sahabat semuanya. Itu apa dari Eh, saya garisin 2. Ini gampang ya. Kalau yang saya praktekkan saat ini itu karena saya sudah punya tim konten yang cukup proper, jadi efektifnya itu di iklan. iklan? Karena, dari konten itu bisa mengenerate konsumen. Heeh, jadi saya cukup tambahin traffic aja ke konten tersebut gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin belum, ya belum punya tim kreatif atau mungkin,
dari sisi personalnya juga masih belum mampu untuk menjangkau itu, ya bisa memanfaatkan mungkin KOL atau influence, pastinya ya disesuaikan juga Iya, dengan ada ininya. positif negatifnya Iya, katanya. kayak gitu. Oh iya, satu lagi, mungkin ada satu hal yang, mudah gitu kan, bisa pakai komisi affiliate. Affiliate, Iya, oke oke. komisi affiliate. Jadi Coba diterangkan komisi affiliate itu apa? jadi komisi affiliate gini, teman-teman misalnya kalau jualan produk itu bisa share profit ke influence-influence gitu kan, berdasarkan persentase gitu. Jadi itu menarik orang lain untuk ngejualin produk kita. Nah, contoh misalnya, kalau mau jualin produk ini nanti saya kasih komisi 3%, 5% gitu. Nah, itu mereka banyak tuh affiliate-affiliate yang hunting produk-produk tersebut. Itu juga bisa dipakai. Jadi semakin besar, komisi yang teman-teman berikan, maka semakin besar juga, kemungkinan affiliate untuk mengiklankan produk gitu. Tapi harus diingat, hitung baik-baik marginnya. Marginnya, Karena oke. e-commerce itu potongannya saat ini cukup besar. Oh, ada potongan juga ya? Besar. Jadi buat teman-teman yang mau start, itu paling enggak teman-teman kalau pakai semua fitur yang ada harus per kurang lebih 20% Oh, lumayan juga ya? buat potongan. Lumayan ya? Potongannya 20% dan itu Dari luar biasa. harga total, Kang? Dari harga total. Oh, berarti yang kita tulis di apa itu namanya di harga itu, oh tiap itu akan dipotong setidaknya Dipotong kurang lebih 20%. sekitar Oh. 20%. Dan ini banyak yang kejebak. Nah, ini kayaknya pada nggak tahu nih. Iya. Oke, 20% ya dari Iya, totalnya. Wah, lumayan ya. Oke, oke, oke. Nah, ini pembelajaran juga ya. betul. Tapi kayak tertarik yang tadi, Kang. Apa tadi yang affiliate ya? Affiliate nih. Kalau affiliate tadi itu tuh orangnya kita bisa mencari sendiri atau memang seperti apa biasanya, Kang? Atau dari Ah, kelompok-kelompok gitu? Heeh. jadi gini, untuk affiliate sendiri itu kan di tiap e-commerce itu udah ada fiturnya Oh, ya. sudah ada. Ada yang terbuka, kita bisa kasih komisi ke siapapun ya dengan nominal yang rata sama, mungkin bisa dibedakan per produk. Ada juga satu lagi yang mungkin bertarget. Jadi kita misalnya, kita mau, cari yang sesuai dengan niche produk kita nih, si A nih misalkan gitu kan. Oke, kita undang dan lain-lain, biasanya itu komisinya lebih besar, kayak Benar. gitu. Jadi bisa ditarget, bisa dibuka kayak gitu. Nah ini bisa dicoba nih dari ini ya, apa tadi affiliate ya, yang Iya. gitu. Oke, oke. Nah, kalau berbicara online juga nih, jangankan online yang offline pun kadang ada penipuan, ada ini lain sebagainya gitu. Nah, Betul banget. kalau antum nih Kang Irfan yang sudah lama di online gitu, pernah nggak sih merasakan atau mengalami ya secara langsung hal-hal itu tadi gitu? Ada penipuan, ada ini tiba-tiba contoh ada orang wah sudah mesen sekian tapi nggak di ini nggak dibayar atau lain sebagainya itu pernah nggak Kang? Ada jadi, eee, kedua belah pihak, pernah Setuju. merasakan ya, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Kadang kita pembeli, kita takutnya penjual nggak ngirim sesuai pesanan atau barang yang nggak ori ya kan. Kita sebagai penjual akhir-akhir ini juga suka banget, kedapetan pembeli-pembeli yang cukup nakal. Dalam Contohnya? arti kata kayak gini, misalnya kita udah kirim produk sesuai, rapih dan Bener, segala macam, benar, benar. itu produk kita dikembalikan. Oh di return. Di-return, dan yang dikembalikan itu bukan produk kita. Jadi sudah ditukar. Beberapa kali kita pernah mendapatkan case kayak produk kita ditukar sama sendal sepatu bekas. Iya, ada juga ditukar. Kemarin baru kejadian sama Rinso, Rinso saset. Kayak gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Cuma sebisa mungkin ya kita ke pembeli itu jangan aneh-aneh. Saya udah bilang ke teman-teman, kita jalan yang lurus-lurus aja. Jadi kalau memang produknya nggak ada, jangan dipaksakan. Jangan diganti produk lain. Suka ada kayak gitu kan beberapa penjual ya. Jadi nggak ada size ini, udah kirim aja Kirim size ya ini. yang random Meskipun gitu. modelnya sama, enggak. Jadi kita nggak mau kepercayaan orang rusak, itu yang kita jaga sih. Adapun sebaliknya Nah, ya, kalau sebaliknya nih kalau sebaliknya paling ya kita, semaksimal mungkin kita minimalisir ya dengan cara mungkin, kita bisa ajukan
klaim ke platform bisa. Oh bisa. Yang penting teman-teman harus mau capek di situ. Karena kita butuh video Foto, unboxing ya kan dan lain-lain oh itu. termasuk penjual juga kalau nggak sesuai Iya. ada Kalau unboxing juga ya? kalau nggak ada video unboxing itu, ya udah nggak bisa diklaim. Kan sayang. Bagaimana kalau produk tersebut nominalnya besar? Nah itu. Kayak Ngru misalnya penjual Iya, handphone, ruginya kan di tiba-tiba dikembaliinnya bata misalkan atau apa. ini yang kadang kan apa, teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau mulai bisnis kan dikiranya, oh selama ini kan oh unboxing tuh ya bagi pembeli. Nah kita juga nanti ketika ada retur, ada yang dikembalikan, kita berarti juga harus siap-siap gitu ya? Iya, harus siap-siap Oke, pasti. karena nanti tadi ya takutnya yang dikembalikan ternyata nggak sesuai dengan produk kita, kita bisa ditanggung juga dengan dari pihak itu Iya, bisa juga kan dari ya? platform bisa. Ini harus pembelajaran juga nih ya, harus harus betul-betul bisa lah dipelajari gitu. Oke oke oke. Nah kalau selain tadi Kang masalah dengan apa tadi penjual yang mungkin tadi ya kurang dengan ini, salah dengan pengembalian tiba-tiba retur barang yang nggak sesuai dengan kita, ada lagi nggak permasalahan atau hal-hal yang mungkin para pendengar kita, sahabat Close the Book ini yang harus mereka ketahui? Apa sih mungkin persiapan bahwasanya kan kadang mereka hanya ngeliat wah Kang Irfan mah enak kayak ininya sudah karyawannya 25 gitu. Penjualannya sudah banyak, udah ini gitu. Sebetulnya kan kita juga pasti tahu di balik antum sekarang ada 25 karyawan, penjualannya sudah tadi sudah banyak atau lain sebagainya yang tadi antum ceritakan, pasti di balik itu ada suka duka mungkin. Terkhusus selama penjualan online, ada kan ya? Iya. Ada nggak Kang selain tadi barang yang orang ini gitu? Ada sih cukup banyak. Jadi selain barang itu juga mungkin ya kayak masih terkendala di produk. Contoh misalkan barang-barang itu mengendap lama di ekspedisi. Oh Jadi iya, harusnya barang itu harusnya retur ke kita tapi nggak sampai. pernah juga Itu case itu masih terjadi sampai sampai sekarang. sekarang. Kayak gitu. Terus itu teman-teman harus cermat juga. Kemudian salah penghitungan saat itu. Pertama ada promo gratis ongkir dan lain-lain gitu kan. Ternyata kita nggak memprediksi berapa potongannya kayak gitu. Jadi ya penghitungan dari sisi keuangan finansial juga teman-teman harus matang, harus dicek gitu. Karena kalau enggak ya banyak penjualan saya banyak kok nggak kerasa Iya untungnya iya. gitu kan. Nah, karena dari sisi apa namanya data accountingnya kurang kurang rapih gitu. Kayak gitu kan kita harus hitung juga itu. Pernah kita nombok cukup besar saat itu. Terus buat teman-teman yang mau ini juga pastikan volumetriknya sesuai. Oh volume berarti Volumetrik berat, besar besar iya. kecilnya ya? Karena masih banyak juga yang menganggap itu hal kecil ya kan nggak dihitung Benar berapa, benar. beratnya cuma dihitung 1 kilo. Sekilo. Akhirnya ujung-ujungnya numbukin ongkos kirim orang. Oh kalau kalau kita Iya, nulisnya sekilo tapi ternyata ketika realnya, realnya 2 kilo. contoh misalkan saya ambil satu contoh, Ini nih Kang maaf, ya. popok lah Iya misalnya. ya. Popok itu kan besar tapi ringan. Ringan benar. Ternyata itu terhitungnya lebih dari 1 kilo. Meskipun bobotnya nggak sampai 1 kilo. Itu kenapa Kang? Karena makan muatan. Oh ukuran Iya, metriknya ukuran ya? metriknya. Akhirnya ya mereka mengabaikan itu volumenya. Oh nggak nyampe 1 kilo, udah tulis aja satu Tulis kilo kilo. ya benar. Begitu dikalkulasi pencairan kok minusnya banyak. Ya itu dia tadi. Nutupin untuk yang selisih ongkos kirim. Itu yang tanggung jawab penjual. Penjual karena salah mengisi Salah ngisi. informasi. Nah, ini banyak yang loss juga. Ini jadi ini juga ya Itu yang hal. sering terjadi sih umum. Oke Kayak oke gitu. oke oke. Insyaallah ya. Berarti banyak harus diketahui karena kita kan taunya ya sudahlah. Ini lain sebagainya apalagi sekarang ya Iya. COD lain sebagainya Iya, gitu. betul. Tapi kalau hal tadi kan itu harus jadi apa ya? Harus melek juga ya, tahu ya Iya. termasuk dari besar kecilnya, kapan di kerja samanya pengiriman dan lain sebagainya, itu lain sebagainya harus betul-betul tahu gitulah gitu. Nah, sekarang ada nggak Kang Irfan nih apa itu namanya saran nih bagi
sahabat-sahabat yang mungkin baru memulai bisnis lah terkhusus ya, teman-teman yang baru mulai ingin bisnis yang masih di konvensional nih, masih nyaman dengan konvensional lain sebagainya. Ya, kita tahu lah pasti ada plus minusnya Kang ya. Yang konvensional juga punya toko juga ada plus minus. Iya, Yang di mana, yang di online di online juga e-commerce juga pasti ada plus plus minusnya. minus tadi yang sudah kita bahas gitu. Ada nggak saran antum nih untuk mereka yang betul-betul masih di konvensional gitu, ketika antum ngeliat ayo coba ke e-commerce nih, e-commerce tuh enak loh lain sebagainya nih, karena ini pandangan antum Iya, gitu. betul. Antum bisa nggak atau saran antum apa gitu ke mereka yang mungkin masuk e-commerce tuh masih belum ini gitu, meskipun tadi ya ada rasa ya udah saya nggak suka e-commerce kok, sukanya memang datang, Konvensional, saya layani langsung, bayar cash langsung di depan, nggak perlu saya packing dan lain sebagainya. Itu ada nggak kan saran-saran? ada. Saya izin minum dulu Ya sebentar. silakan Kang. Bismillah. Mm. Sarannya sih seperti ini paling. Karena kita trennya eranya udah lari ke digital, jadi kita harus manfaatkan itu. Yang pertama kalau teman-teman mau start itu pastikan teman-teman harus nyiapin waktu yang cukup banyak untuk belajar. Waktu tadi ya. Iya, waktu itu deh tadi gitu. Terus kemudian jangan malu atau minder. Oke. Itu sih kebanyakan orang, ntar nggak banyak yang lihat, ntar nggak banyak yang ini. Selagi teman-teman nggak ngeluarin biaya ya kenapa enggak gitu kan, tinggal perbuat aja kayak gitu. Terus harus banyak update juga tentang perkembangan-perkembangan e-commerce, terutama pemberitahuan-pemberitahuan yang mereka berikan karena itu cepat banget gitu. Jadi kalau kita kelewat itu maka kita ketinggalan kayak gitu. Nah, terus ya kalau memang teman-teman mau menjadi seorang pengusaha, karena gini, antara pedagang ya, sorry, dengan pengusaha itu dua hal yang berbeda. Apa itu Kang? Iya, dulu pikiran saya cuma mau jadi pedagang. Kalau pedagang itu bisa dikerjakan semuanya sendiri mungkin ya, dan tidak termanage dengan baik, tidak ada plan ke depannya harus bagaimana. Tapi ketika teman-teman mendedikasikan diri teman-teman sebagai pengusaha, maka ya setelannya udah harus berubah gitu, harus termanage dengan Manage-nya baik, ya, kemudian sudah punya plan juga ke depan, pengelolaannya dan pengelolaannya dan lain-lain, sudah punya langkah-langkah antisipasi yang bakal teman-teman keluarkan ketika menghadapi satu-satu case yang lain kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ya ini dia tadi, kalau teman-teman ingin menjadi pedagang, mungkin konvensional itu lebih lebih oke menurut saya ya. oh ya Tapi ya ya. nggak semua konvensional itu pedagang juga sih, nggak gitu, kayak gitu. Cuma ketika teman-teman mungkin mau lari ke arah online, ya mungkin teman-teman bisa mendedikasikan diri teman-teman sebagai pengusaha, jadi semua bisa termanage juga Manage dengan baik ya. dengan baik kayak gitu. Jadi kita manage waktu, even itu kita startnya dari satu orang, nggak apa-apa gitu kan, running well aja kayak gitu. Insya Jadi nggak Allah perlu nih, lagu. luar biasa nih Kang. Insya Allah. Nah, di tengah mungkin ya, di tengah kondisi apa itu namanya, persaingan di penjualan e-commerce ya, karena Betul, tadi kan e-commerce itu semua orang bisa masuk Kang ya, semua betul. bisa jualan, bisa ini lain sebagainya. Kita ingin tahu nih Kang, strategi antum nih untuk bisa apa itu namanya, menjadikan Forza itu tetap apa ya, menjadi brand yang disukai oleh pelanggan. Nah, itu apa sih Kang? Ditambah mungkin ya satu lagi, mungkin sekarang kan kalau kayak brand apa itu namanya, sepatu ya kan, Iya, itu kan cukup banyak kayaknya, banyak banget, banyak sekali banyak gitu, banget. dari luar negeri lah, dari inilah dan sebagainya Betul. yang ini, sedangkan masuk semua di e-commerce gitu. Kita Iya. pengen tahu nih strategi antum supaya tetap Forza ini alhamdulillah sudah tadi ya hampir 10 tahun, satu dekade, bisa tetap konsisten. Itu apa Kang? Jadi spesialis, jangan jadi generalis. Jadi memang dari dulu saya pakemnya di sepatu dengan material khusus yaitu kulit. Oh kulit ya. Jadi ya saya tetap
sampai saat ini saya Pertahankan. fokuskan pertahankan di situ. Even itu sekarang banyak kayak sepatu sneakers dan lain-lain. Ya sekarang gimana caranya kita bisa ikut tren tapi ada identitasnya gitu. Oh, sneakers juga bisa kok dibikin pakai kulit gitu. Jadi selain kita inovatif ya tetap harus punya main karakternya di apa. Karena yang generalis cepet banget ke ini gitu. Ya balik lagi semua, insya Allah semua teman-teman kalau misalnya tekuni satu satu bidang sampai itu benar-benar matang, insya Allah akan bertahan gitu kan. Karena jadi expert di satu bidang gitu, di satu produk gitu kan. Orang nggak akan pusing nyari, oh ya udah kalau nyari sepatu yang formal-formal berbahan kulit kesini aja. Kalau yang sport-sport pasti orang begitu. Udah ada petak-petakannya gitu. Itu yang bikin Berarti tadi harus ada ciri khusus ya, ciri ciri khususnya. khusus ya untuk membedakan inilah gitu. Iya. Dan di Forza itu tadi ciri khususnya di kulit Kang ya. Nah, kulit nanti teman-teman mungkin bisa cek lah. Kita sampaikan juga ya. Nah, kalau tadi apa namanya bahan yang dipakai di Forza itu adalah apa tadi kulit dan lain sebagainya. Berarti antum ini ada memberdayakan pengrajin juga, Kang? Atau mungkin antum sendiri yang ahli akhirnya mengajarkan gitu? Enggak, Enggak. enggak. Jadi kan produk kita itu memang 60% itu masih maklon di pengrajin, 40% itu Oke, oke. kita produksi sendiri. 40%. Nah. Iya gitu. Dan itu kita pisah antara produksi dengan marketing kayak gitu. Dan itu Indonesia sebenarnya punya banyak pengrajin di persepatuan ya. Cuma karena kemarin gempuran luar biasa dari produk-produk luar, kan mohon maaf thrift, Trip ya. iya gitu kan, itu sedikit banyak merusak ya industri persepatuan yang ada di Indonesia. Itu sayang banget sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih mempertahankan beberapa ya pengrajin, tapi ya nggak banyak juga yang dari teman-teman yang lain yang dulu bergerak di sektor yang sama seperti saya, itu mereka sudah alih gitu. Berarti ada dampaknya juga Kang ya Ada ke antum dampaknya, sebetulnya. Cuma jadi tadi ya gimana heeh, kita bisa masih apa ya punya ciri ciri khas khas khusus. tidak kalah dengan Iya. ini gitu. Karena kan ya produk-produk yang dari luar itu kan itu menggerusnya luar biasa gitu. Baik itu dari yang thrift maupun dari yang non thrift. Kan yang fresh juga banyak masuk. Kalau yang thrift kan yang nggak fresh contohnya ya kan. Iya, nggak fresh. Kayak gitu. Nah ini yang tadinya cuma fresh yang masuk sekarang ditambah yang nggak fresh, yang thrift tersebut jadi makin banyak. Akhirnya tergeruslah pasar lokal ini. Wah, sayang Industri juga ya. lokal ya. Sayang juga ya gitu. Kayak gitu. Kalau cita-cita antum nih untuk Forza sendiri setelah satu dekade ya, setelah satu dekade gitu melalui apa namanya e-commerce yang antum bangun gitu. Tentu harapannya kan tetap bisa berjalan lebih lama, bisa memperkerjakan artinya bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat gitu Kang. Ada nggak Kang? Atau cita-cita nanti kayak gimana nih saya harus bisa membuat Forza ini menjadi sebuah sepatu lokal berkualitas internasional gitu. Ngelihat tadi thrift ya. Iya. Karena kan thrift itu kadang tadi sebetulnya nggak fresh kan. Tapi Iya. kenapa masyarakat tuh tadi ngerasa ini Iya. ini internasional nih padahal ya Internasional. ini gitu. Bisa nggak sekarang kita balik nih supaya nanti semoga Kang ya doa kita di sini sepatu antum atau yang Forza ini menjadi tadi sebuah sepatu lokal tapi kualitas internasional. Ada rencana pasti ya? Oh iya, ada rencana sih, dan memang saat ini juga sudah ada beberapa konsumen kita yang dari luar, Masya Malaysia, Allah. Singapura, itu kita dikasih jalan juga lewat satu platform yaitu Shopee gitu kan. Itu kita bisa ekspor langsung dari situ, cuma berupa eceran gitu. Plannya sih kedepannya kita mau juga jadi salah satu brand Indonesia yang bisa go internasional. Tentunya ya prosesnya juga bakal panjang gitu kan. Tapi memang harapannya seperti itu. Ya bertahap, nikmati dulu prosesnya kayak gitu. Masya Allah. Semoga nanti betul-betul bisa Amin ya Allah. ini Kang ya. Tapi tadi kan sudah Heeh. alhamdulillah sudah ada inilah
sudah ada apa ya, jalan lah, sudah diketahui ini, tinggal tadi ya kita tetap menjaga kualitas untuk tetap harus apa namanya bisa dipercaya ke apa namanya pembeli dan lain sebagainya, biar nggak betul-betul inilah tergerus dan lain sebagainya. Tentu kan ini sebuah harapan besar juga Kang ya untuk Iya, industri lokal sepatu betul. begitulah. Nah gitu. Kalau ini Kang, dari sekian tahun atau tadi 1 dekade yang antum pelajari dari konvensional berubah menjadi apa tadi e-commerce sampai sekarang, gerusan thrift dan lain sebagainya. Ada nggak nasihat antum nih untuk teman-teman kita nih? Ini kita mungkin sebenarnya kita khususkan atau kita ini kan bagi teman-teman kita yang mendengar dan tentu mereka yang baru ingin memulai nih, yang baru ingin memulai gitu. Nah, nasihat apa yang antum mungkin ingin sampaikan kepada mereka, teman-teman kita, anak-anak muda yang ingin memulai sebuah brand di industri fashion lah atau sepatu gitu. Karena tadi ya fashion juga kita banyak thrift, Iya. ini juga banyak thrift Iya. juga gitu. Nah, ini pesan antum apa nih ke teman-teman kita, ke sahabat-sahabat kita? Eh, apa ya, kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi buat, teman-teman yang memang mau ini ya, nggak perlu takut, Nggak perlu takut ya, nggak nggak perlu perlu takut. takut. Yang pertama ya persiapkan dulu mentalnya, kalau memang teman-teman belum belum bulat, ya jangan, lebih Oke, baik heeh. gitu. Jadi Harus matang dulu iya ya. harus matang, maksudnya, kalau kalau pengalaman saya pribadi, ya udah kalau kamu mau nyemplung, nyemplung sekalian, nggak usah nanggung-nanggung gitu kan, kayak gitu. Karena ya kalau setengah-setengah itu dia tadi nggak akan kuat dengan ini dia tadi, baik Gempuran event itu tadi dari ya. kompetitor ya kan, terus update yang sangat cepat gitu kan, dan ya lain-lain, belum lagi perang harga kan, antara lokal juga banyak perang harga ya kan. Kayak gitu, itu harus diinin juga kayak gitu. Jadi kuatin dulu mentalnya. Kalau mentalnya sudah kuat, insya Allah ya Bismillah, ya apapun yang terjadi teman-teman nggak akan mudah goyah kayak gitu. Masya Allah, ini harus betul-betul matang dulu berarti ya gitu. Iya. Oke. Terakhir nih Ustaz, sebelum nanti kita inilah Hmm. tutup gitu ya. Antum memulai Forza ya dengan Masya Allah tadi dengan semoga tetap konsisten Amin gitu ya ya. Allah. Kalau tadi kan saran antum ke teman-teman tuh harus paham detail dulu gitu loh. Ada nggak sih artinya ada brand yang atau setidaknya jadi rujukan antum gitu dulu atau memang itu dari inisiatif antum tuh dari yang Forza itu untuk oh begini atau tiba-tiba antum meskipun tadi di awal udah sampaikan kan antum suka sepatu suka ini lain sebagainya gitu tapi setidaknya ada apa jadi inspirasi gitu Ustaz. Iya. Ada Kang? Ada ada dua sih Ada ya. dua. Kalau untuk di lokal sendiri, brand brand sepatu itu Jadi inspirasi antum yang gitu lah jadi ya. inspirasi saya saat itu Brodo saat itu. Brodo karena kebetulan, dia main di produk yang mirip dengan saya juga, kulit gitu kan, materialnya, raw materialnya. Kemudian kalau untuk di, luar sendiri, eee, ada satu brand yang mungkin nggak terlalu ini ya, Red Wing. Red Wing itu salah satu perusahaan sepatu yang cukup lama, cuma dia di persepatuan apa, model-model kayak sepatu boots tentara itu dari tahun sekian sampai saat ini masih ada gitu. Itu Alhamdulillah, patokannya, jadi alhamdulillah nih. motivasi. Nih penutup nih Kang. Hmm, Mungkin ke apa itu namanya? Ini secara umum ya. Kalau tadi kan kita betul fokus ke sepatu. Ini secara umum mungkin kalimat atau filosofi yang menjadi penyemangat antum nih sampai sejauh ini gitu ke teman-teman biar setidaknya mereka bisa mendapatkan nih siapa tahu filosofi antum ini bisa masuk ke mereka juga nih untuk memulai bisnis ya untuk memulai bisnis terkhusus tadi ya kita yang bahas adalah e-commerce itu ada nggak Kang penyemangat antum nih. penyemangat saya satu sih, ya Mahfuzat itu yang pertama kali saya hafal, Apa itu Kang? manjada wajada, udah Oh itu aja. manjada manjada. Heeh, ya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan bisa, dan itu memang terbukti.
Saya bukan seorang lulusan sarjana juga, saya nggak ada basic di industri ini gitu kan, ya karena ada keinginan, ya alhamdulillah Allah bukain jalan kayak gitu. Intinya ya kalau kita sungguh-sungguh ya bisa dan itu memang udah pasti terbukti. Sudah pasti terbukti. Itu aja sih nih Masya Allah. yang Sahabat masih saya sekalian pegang itu sekarang. tadi ya filosofi yang beliau pakai ini Kang Irfan itu adalah manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh memulai, insya Allah nanti kita akan dapatkan apa tadi yang sudah kita mulai lah. Insya Allah hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Baik sahabat sekalian, itu tadi yang apa namanya diskusi kita atau perbincangan kita dengan Kang Irfan. Masya Allah banyak sekali tadi pembelajaran yang kita ambil, terkhusus dengan apa namanya tadi cara apa namanya kita merubah dari konvensional ke e-commerce dengan kisah-kisah beliau. Tentunya semoga ini bisa bermanfaat kepada sahabat sekalian dan tentunya bagi saya pribadi nih juga nih, Masya Allah banyak insight-insight baru nih ke kita semuanya. Semoga kita doakan bisnis Kang Irfan Amin ya Forza ini Allah. bisa lebih berkembang menjadi brand lokal yang go internasional. Amin Amin ya insya Allah Allah. ya gitu. Terima kasih nanti apa namanya tokonya bisa ditemukan di Shopee Kang ya. Iya. Di Shopee, di TikTok namanya Forza. Forza juga. Forza nanti teman-teman atau sahabat sekalian bisa di inilah dikepoin di sana ya untuk ngelihat bagaimana produk-produk dari Kang Irfan ini. Terima kasih. Kita tutup diskusi kita kegiatan kita atau podcast kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.